Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 173. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah ruang kendali kapal luar angkasa, Luo Feng dan Dylan menyaksikan dengan cemas datangnya miliaran penjelajah bintang yang dikumpulkan untuk mengikuti ujian berdarah oleh Kaisar Iblis Darah. Ujian brutal ini hanya menyisakan 100 dari 10 miliar peserta, dengan tujuan menjadikan mereka budak abadi sang kaisar. Saat situasi mencapai puncaknya, Luo Feng muncul sebagai pahlawan, menggunakan kekuatan cincinnya untuk menyelamatkan seluruh peserta dari pembantaian dan membawa mereka ke dunia aman dalam cincinnya. Aksinya disiarkan ke seluruh alam semesta, namun justru memicu kemarahan besar dari sang kaisar. Tak lama setelah penyelamatan, Luo Feng dan Dylan menghadapi serangan dari Lapeter dan 9 penguasa sektor tingkat tinggi. Dengan kekuatan dahsyatnya, Dylan berhasil menumpas hampir semua musuh, menyisakan Lapeter yang marah karena kehilangan budak-budaknya. Setelah pertempuran itu, keduanya menyerahkan para penjelajah yang diselamatkan kepada perusahaan alam semesta virtual. Di sana, mereka dinyatakan bebas dan akan hidup damai. Luo Feng menerima kabar bahwa misinya sukses dengan nilai tinggi, namun tantangan yang lebih besar segera menantinya. Luo Feng menerima misi ketiga, mengadili 21 penjahat bawahan Kaisar Iblis Darah secara terbuka. Ia harus menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan luar biasa, sambil menghadapi tekanan politik dan emosional dari sang kaisar yang menuntut belas kasih. Setibanya di planet Iblis Darah, suasana terasa menegangkan. Kaisar menyambut mereka dengan sikap penuh perhitungan, menyisipkan ancaman tersembunyi dalam jamuan megah. Namun Luo Feng tetap teguh dan menolak terpengaruh. Di aula megah yang dipenuhi penguasa kuat dan prajurit elit, Luo Feng menjalankan eksekusi terhadap 21 penjahat tersebut, termasuk 2 makhluk abadi. Satu persatu dihukum mati berdasarkan bukti kejahatan mereka. Meskipun Kaisar Iblis Darah menahan amarahnya, ia akhirnya harus mengakui ketegasan Luo Feng. Setelah semua hukuman dijalankan, Luo Feng meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia tahu bahwa keadilan bukan hanya soal kekuatan, tapi juga keberanian untuk melawan tekanan dan tetap berpegang pada prinsip. Setelah kembali, Luo Feng dinyatakan berhasil menyelesaikan misinya dengan sempurna. Namun, tantangan terakhir yang datang benar-benar mengguncang dirinya. Dalam misi keempat, ia diperintahkan untuk menghukum 21 anggota keluarganya sendiri yang dituduh menyalahgunakan nama besar keluarga Luo. Di antara nama-nama itu, ia menemukan nama ayahnya sendiri, Luo Hongguo. Luka emosionalnya terbuka lebar. Kini Luo Feng harus menghadapi pilihan paling kejam, menegakkan keadilan semesta atau mempertahankan ikatan darah. Petualangannya belum berakhir, bahkan baru memasuki babak tersulit dalam hidupnya. Di episode selanjutnya, Luo Feng sedang dipenuhi amarah. Namun wajahnya tetap menunjukkan senyum dingin. Ia baru saja menerima misi terakhir dari perusahaan alam semesta virtual. Misi dengan tingkat kesulitan tertinggi. Namun alih-alih merasa bangga, hatinya remuk. Ia diminta menghukum orang-orang dalam sebuah daftar hitam, termasuk ayahnya sendiri. Ayahnya, Luo Hongguo, tercatat sebagai penjahat yang telah membunuh banyak warga penting dari berbagai negara di alam semesta. Tapi kenyataannya, pria tua itu tidak pernah meninggalkan bumi. Kesehariannya hanya dihabiskan bermain game virtual, Grey Snow World, salah satu dari 10 game paling populer di alam semesta. Game ini bukan sekedar hiburan, dengan simulasi yang 100% menyerupai dunia nyata. Permainan ini begitu adiktif hingga jutaan pemain dari 1008 negara semesta menghabiskan waktu mereka di dalamnya. Karena menjadi pejuang sejati di dunia nyata sangat sulit, banyak orang memilih menjadi pahlawan dalam game. Di dalam dunia virtual itu, mereka bisa memimpin pasukan, membangun kekuasaan, dan menikmati kejayaan yang mustahil dicapai di dunia nyata. Luo Hongguo adalah salah satu pemain elit di sana. Berkat kekayaan dan status anaknya, ia memiliki sumber daya yang luar biasa untuk membangun sebuah serikat besar bernama Nirwana. Serikat itu tumbuh pesat dan menjadi sangat kuat. Namun, kekuatan itu membawa bencana. Persaingan antar pemain dalam game memicu konflik di dunia nyata.
Informasi pribadi tersebar dan Dap terbawa keluar dari permainan. Serangan dan pembunuhan sungguhan pun terjadi. Serikat Nirwana terlibat dalam ribuan insiden berdarah. Sebagai pemimpinnya, ayah Luo Feng dianggap bertanggung jawab. Luo Feng marah. Ia tahu ayahnya bukan orang yang licik atau ambisius. Sejak muda, Luo Hongguo bekerja keras hanya demi menghidupi keluarganya. Ia bahkan tak pernah mengecap pendidikan formal. Ia polos, sederhana, dan tidak tahu apa-apa soal konspirasi atau kekuasaan. Maka Luo Feng yakin ayahnya hanya dijadikan boneka. Serikat Nirwana dibangun bukan karena kemampuan ayahnya, tapi karena nama besar Luo Feng sendiri. Banyak orang bergabung karena tahu siapa ayahnya, bukan karena kepemimpinannya. Di rumahnya di Pulau Gunung Naga Hitam, Luo Feng mengambil keputusan. Ia memerintahkan penangkapan terhadap 20 orang dari daftar tersebut. Para keturunan keluarga Luo yang telah menyalahgunakan kekuasaan dan kekayaan untuk keuntungan pribadi. Meski istrinya Susin sempat terkejut karena beberapa dari mereka tengah dipersiapkan untuk posisi penting, Luo Feng tetap teguh. Perintahnya jelas, tangkap semuanya dan kirim ke planet Qianhua. Ia akan mengurus mereka sendiri dalam 3 hari. Luo Feng sangat marah, tidak ada misi sebelumnya yang membuatnya segelap ini. Ia tak ingin membuang waktu lagi dan segera menggunakan teleportasi untuk kembali ke galaksi Bima Sakti. Sementara itu, di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, Luo Fuxin sedang menikmati hidup mewah di rumah megahnya. Ia adalah salah satu keturunan keluarga Luo yang paling berkuasa. Dengan bisnis energi yang sangat menguntungkan, ia disegani bahkan oleh bangsawan kerajaan. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. 3 pancaran cahaya jatuh dari langit, mendarat di halaman rumah Luo Fuxin. 3 penguasa domain muncul dan langsung menangkapnya atas perintah kepala keluarga, Luo Feng. Penangkapan serupa terjadi di berbagai penjuru galaksi. Para keturunan keluarga Luo yang sebelumnya begitu berkuasa, kini tak bisa berkata apa-apa. Mereka marah, menolak, bahkan mengancam. Sampai tahu bahwa perintah penangkapan datang langsung dari Luo Feng. Ketakutan pun menyelimuti mereka. Kapal berbentuk segitiga berwarna merah darah melesat menuju planet Qianhua. Di dalam ruang kendali, Luo Feng menatap dingin ke arah planet tersebut. Ia siap menghadapi mereka, para pengkhianat dari keluarganya sendiri. Planet Qianhua adalah tempat yang sangat penting bagi keluarga Luo yang berada di galaksi Bima Sakti. Seiring dengan perkembangan dunia maya, planet ini menjadi pusat bagi keluarga besar tersebut, dan bahkan sebagian besar anggota keluarga mulai tinggal di sana. Rumah keluarga Luo di alam semesta virtual, terutama di Pulau Gunung Naga Hitam, juga menjadi tempat favorit bagi Luo Feng, pemimpin keluarga. Sebagian besar anggota keluarga Luo tinggal di planet Qianhua, dan tempat itu memiliki fasilitas penting, termasuk penjara untuk anggota keluarga yang melanggar aturan. Di salah satu sel penjara itu, seorang pria bernama Luo Fuxin yang tampan dan memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga terlihat meratap dan memohon pertolongan. Namun, tidak ada yang bisa membantunya karena dia sudah melanggar banyak aturan yang ketat dalam keluarga. Luo Fuxin memang dikenal cerdas, tetapi dia menggunakan kepintarannya untuk tujuan yang salah. Dia terlibat dalam bisnis ilegal dengan bantuan luar, meskipun dia sudah diberi kesempatan untuk berkembang dengan sumber daya besar dari keluarga. Keputusan buruknya akhirnya mengarah pada penangkapan dirinya dan beberapa anggota keluarga lainnya. Saat berita penangkapan itu tersebar, seluruh keluarga Luo berkumpul di planet Qianhua. Semua anggota keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, berbaris untuk menyaksikan kedatangan pemimpin keluarga Luo Feng yang datang dengan kapal besar. Semua orang berlutut hormat saat pemimpin keluarga muncul bersama dengan penjaga legendaris yang setia mendampinginya. Setelah kedatangannya, Luo Feng langsung berbicara dengan Susin dan Luo Ping, 2 orang penting dalam keluarga. Mereka membahas penangkapan 20 anggota keluarga yang terlibat dalam pelanggaran serius. Luo Feng merasa kecewa karena meskipun sumber daya besar telah diberikan kepada mereka, generasi muda keluarga Luo tidak dapat menghargainya dengan baik. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengadakan persidangan keluarga dan memberi pelajaran kepada mereka. Di pengadilan keluarga, suasana sangat tegang. Semua anggota keluarga yang hadir terkejut melihat 20 orang yang ditangkap, termasuk Luo Fuxin, dipaksa berlutut di hadapan Luo Feng. Tanpa basa-basi, Luo Feng mengungkapkan kejahatan Luo Fuxin yang telah membunuh lebih dari 10.000 orang tak bersalah hanya untuk melindungi bisnisnya.
Meskipun Luo Fuxin berusaha membela diri, Luo Feng sudah memiliki bukti yang kuat dari perusahaan alam semesta virtual yang mengawasi seluruh planet. Dengan keputusan yang tegas, Luo Feng menghukum Luo Fuxin dengan hukuman mati, menegaskan betapa pentingnya menjaga aturan keluarga. Keputusan keras ini mengejutkan banyak orang di pengadilan dan memberi pesan jelas kepada seluruh keluarga Luo bahwa melanggar aturan bukanlah hal yang bisa diterima. Luo Feng berharap agar tindakan ini dapat memberikan peringatan bagi semua anggota keluarga tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab, serta menunjukkan bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang serius. Luo Fuxin terjatuh ke tanah dengan darah segar mengalir dari dahinya, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Suasana menjadi mencekam. Mereka yang hadir tahu bahwa ini adalah hukuman dari Luo Feng, pemimpin keluarga yang sangat dihormati. Di keluarga ini, tidak ada yang berani membantah hukumannya. Mereka hanya menganggap tindakan Luo Feng sebagai sebuah keharusan yang tegas. Setelah itu, Luo Feng mengalihkan pandangannya ke orang berikutnya yang akan dihukum, Luo Yuxian. Ketika ditanya apakah ia tahu kesalahannya, adiknya Luo Yurong dengan ketakutan mengakui kesalahannya juga. Luo Feng menatap adik perempuan Luo Yuqian, Luo Yurong, dan memutuskan bahwa ia harus dihukum mati karena telah menyihir kakaknya. Segera, sebuah cahaya keemasan menembus dahinya, mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Luo Yuqian yang melihat kejadian itu sangat terpukul. Air mata mengalir deras di pipinya. Namun, bagi Luo Feng, hukuman ini adalah suatu kewajiban. Selanjutnya, Luo Yuqian juga dihukum, bukan karena tindakannya langsung, tetapi karena ia telah terlalu membiarkan adiknya mempengaruhi dirinya. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 10.000 tahun, sebuah hukuman yang hampir sama dengan mati, karena di dalam penjara, ia hanya bisa berharap bisa menembus batas alam semesta. Sementara itu, berbagai hukuman terus dijatuhkan satu persatu di pengadilan keluarga. Beberapa anggota keluarga dihukum mati, sementara lainnya dijatuhi hukuman penjara dengan masa yang sangat panjang. Semua ini adalah bukti bahwa dalam keluarga Luo tidak ada tempat untuk kesalahan, tidak peduli seberapa besar pengaruh seseorang. Setelah mengakhiri pengadilan yang penuh ketegangan, Luo Feng berdiri di hadapan hampir 100.000 anggota keluarga dan memberi peringatan keras. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari hukuman keluarga hanya dengan menyembunyikan kejahatan mereka. Semua anggota keluarga harus mematuhi aturan, atau mereka akan menghadapi hukuman yang tak terelakkan. Peristiwa ini segera menyebar ke seluruh penjuru alam semesta, membuat anggota keluarga di berbagai bintang dan planet terkejut. Banyak dari mereka yang sebelumnya berbuat salah mulai mengubah sikap mereka. Di sisi lain, setelah peristiwa tersebut, Luo Feng kembali ke planet Qianhua dan mengingat dengan tegas bahwa ayahnya, Luo Hongguo, tidak bersalah. Meskipun perusahaan alam semesta virtual telah memintanya untuk mengadili ayahnya, Luo Feng tetap teguh pada pendiriannya bahwa ayahnya tidak layak dihukum. Luo Feng kemudian berbicara dengan istrinya, Su Xin, sambil memperlihatkan senjata-senjata canggih yang telah ia siapkan untuk menjaga keluarganya. Senjata-senjata ini dirancang untuk melindungi mereka dari ancaman luar, terutama dengan keberadaan musuh yang semakin kuat di alam semesta. Akhirnya, Luo Feng mengungkapkan niatnya untuk pergi jauh, lebih lama dari sebelumnya, menuju kota kekacauan utama, tempat di mana ia berharap untuk melatih dirinya lebih lanjut. Ia tidak tahu berapa lama ia akan berada di sana, tetapi yakin bahwa setelah kembali, ia akan menjadi penguasa tertinggi di sektor ini. Dengan keputusan yang telah dibuat, Luo Feng bersiap untuk melanjutkan perjalanan panjangnya, meninggalkan istrinya dengan janji untuk tetap berhubungan melalui jaringan alam semesta virtual. Namun, sebelum ia pergi, ia menerima sebuah pesan yang tampaknya berkaitan dengan misi besar yang telah diselesaikannya. Luo Feng duduk di meja kerjanya di villa, membuka laptop dan membaca surat yang diterimanya. Dalam surat tersebut, ia diberitahu bahwa ia telah menyelesaikan misi tingkat tertinggi level 4, namun hanya mendapatkan tingkat penyelesaian 70% dengan 280.000 poin sebagai hasilnya. Hal ini membuatnya merasa agak terkejut, karena selama misi tersebut ia sudah melakukan yang terbaik meskipun ada masalah pribadi, terutama yang berkaitan dengan ayahnya. Ia merasa bahwa dirinya tidak bersikap bias dan sudah menghukum anggota lain dengan adil. Namun, evaluasi yang diterima menyebutkan bahwa ia gagal menyelesaikan misi dengan sempurna karena tidak menghukum ayahnya yang meskipun dalam pandangannya ayahnya tidak bersalah.
karena mengatakan bahwa Luo Feng terlalu mengutamakan hubungan pribadi sehingga tidak bisa memisahkan urusan keluarga dan tugas profesional. Meskipun demikian, ia masih mendapatkan 600.000 poin tambahan sebagai hadiah karena kinerjanya yang memadai di keempat level misi. Luo Feng merasa tidak terlalu terpengaruh oleh evaluasi tersebut. Ia tahu betul bahwa dirinya selalu mengutamakan nilai-nilai tradisional, terutama dalam hal bakti kepada orang tua. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghormati orang tuanya, dan meskipun banyak orang modern yang tidak menganggap penting hal ini, bagi Luo Feng, bakti adalah prinsip utama dalam kehidupan. Bahkan jika ayahnya terbukti bersalah, ia tetap akan melindunginya. Luo Feng berpikir bahwa perusahaan alam semesta virtual mungkin lebih mengutamakan kinerja murni tanpa memedulikan aspek pribadi. Namun bagi Luo Feng, perintah perusahaan tidak sebanding dengan kepentingan keluarganya. Ia merasa bahwa nilai bakti yang ia pegang lebih penting dari sekedar memenuhi tugas misi. Keesokan harinya, Luo Feng mengundang orang tuanya, Luo Hongguo dan Gong Xinlan, untuk duduk bersama di ruang keluarga. Ia menyajikan teh dan memulai percakapan, bertanya apakah mereka terlibat dalam membangun sebuah persatuan dalam dunia virtual. Ketika orang tuanya menunjukkan antusiasme mereka terhadap permainan virtual, Luo Feng mulai memperkenalkan mereka pada informasi yang didapatnya tentang beberapa anggota persatuan Nirwana yang melakukan tindakan buruk. Melihat reaksi orang tuanya yang kaget dan marah, Luo Feng tahu bahwa mereka sangat terpukul. Ayahnya, terutama, sangat merasa dikhianati oleh orang-orang yang telah ia anggap sebagai saudara. Luo Feng dengan sabar menjelaskan bahwa meskipun ayahnya memiliki penilaian karakter yang buruk terhadap beberapa orang, yang benar-benar bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut adalah orang-orang yang telah menyalahgunakan posisinya. Setelah itu, Luo Feng mengubah topik pembicaraan dan memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pergi untuk waktu yang sangat lama, sekitar 1000 tahun. Ia menyebutkan tujuannya untuk pergi ke kota kekacauan utama, tempat ia berencana untuk melanjutkan latihannya. Setelah menyelesaikan misinya, Luo Feng segera mengajukan permohonan untuk pergi ke kota tersebut. Sebagai murid inti, ia memiliki akses ke tempat latihan terbaik di alam semesta. Dan permohonannya disetujui dengan cepat. Dengan bantuan Dylan, seorang pengurus dari perusahaan alam semesta virtual, ia kemudian diantar langsung ke markas besar perusahaan dan melanjutkan perjalanan ke kota kekacauan utama. Di sana, Luo Feng akan melatih dirinya lebih jauh untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 173. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.